Oke, kita lanjut ke nomor 12. Perbandingan uang Ali dan Lia. Ali dibandingkan dengan Lia itu 4:3. Jumlah uang mereka 560.000. Berarti jumlah A dan L ya. 560.000. Yang ditanya selisih. Masih sama seperti tadi. Yang ditanya adalah selisih. Berarti perbandingan yang atas selisih. Yang ditanya selisih. 4 dikurangin 3. Yang di bawah yang diketahui apa? Oh, jumlah. 4 tambah 3 dikali. Yang diketahui banyaknya berapa? 560.000. 1/7 dikali 560.000. 56 dibagi 7 berapa? 8. Berarti hasilnya 80. Gitu ya caranya. Next, nomor 13. Suhu di sebuah desa adalah 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Suhu tersebut dalam satuan reaumur berapa reaumur? Perbandingan antara Celcius dan reaumur itu 5 dibandingkan 4. Sama kayak tadi. Yang ditanya reaumur, derajat reaumur. Yang ditanya reaumur, perbandingan reaumur 4, masuk sini. Per yang diketahui Celcius, Celciusnya berapa? 5, masuk sini. Dikali, opo yang diketahui Celcius kan? Berapa? 25. Dibagi 5, 1. Dibagi 5, 5. 4 dikalikan 5, 2. Jawabannya yang 20 derajat reaumur. Paham ya? Jadi yang ditanya apa perbandingannya? Reaumur. Ya udah, reaumur berapa? 4. Per yang diketahui apa? Celcius. Ya, sini punya Celcius kan? Dikali Celciusnya berapa tadi? 2. Kita lanjut ke nomor 14. Suhu di sebuah negara 113 derajat Fahrenheit. Suhu di negara itu dalam satuan Celcius berapa? Perbandingan Celcius dengan Fahrenheit itu 5 dibanding 9. Sama seperti tadi caranya. Yang ditanya Celcius, perbandingan Celcius 5. Per yang diketahui Fahrenheit 9. Perbandingannya Fahrenheit dikali Fahrenheit berapa? 113. Tapi kudu dikurangin sama 32 derajat. Kalau Fahrenheit ke Celcius. Ya. Sama dengan 5/9 dikalikan 81 dibagi 9, 1 dibagi 9, 9. 5 dikali 9 sama dengan 45 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami ya. Next ke nomor 15. Grafik yang menunjukkan perbandingan senilai terdapat pada gambar. Inti dari perbandingan senilai, ya, grafiknya itu kudu melewati titik 0,0. Titik 0,0 itu di pojok sini, ya, pertemuan suhu X dan Y. Harus melewatin itu, salah satunya. Ini melewatin kan. Dan dia itu berpotongan di sini. Jawabannya yang A. Yang ini nggak lewat kan? Harusnya lewat gini. Atau gini. Atau gimana lagi? Gini. Gini. Terserah. Ya. Nah, ini tapi nggak lewat 0. Harus melewati. Dan dia berupa garis lurus. Bukan kurva. BE ada yang nanti soalnya seperti ini. Bukan kurva ya. Kalau senilai. Bisa dipahami ya. Jawabannya adalah yang A. Next, nomor 16. Seorang pekerja mendapat upah lembur setiap minggu sebesar 243.000. Dia lembur dalam 1 minggu. Kalau seminggu itu 9 jam ternyata lemburnya dia. Berarti upah segini itu buat 9 jam.
Kalau dia lemburnya cuma 5 jam, uangnya dapatnya berapa? Menurut kalian, waktunya dia semakin dikit kan? Arahnya boleh dikasih ke bawah. Berarti uang yang didapatkan, kalau kerjanya makin dikit lemburnya, yuk uangnya makin dikit. Arahnya sama-sama ke bawah. Arahnya searah kan? Sama-sama ke bawah. Berarti dia termasuk senilai. Ya, senilai itu yang perbandingan ketika arahnya itu sama. Mau ke bawah, mau ke atas, pokok sama. Ya. Caranya ya apa, Bu? 243.000 itu buat sama dengan 9 jam. Sorry. 9 dibandingkan 243 itu 9 jam. Kalau 5 jam itu berapa? Jadi atas bawah ini kudu sama. Misal ini ribuan, bawah ya ribuan. Ini jam, ini ya jam, sama kan? Hubungannya samping ke samping, hubungannya adalah 243.000 itu buat 9 jam. Kalau 5 jam berapa? Wah, ini misalkan X dikali silang. Yang dikerjakan dulu yang mana, Bu? Terserah. Tapi Bu disarankan yang ada variabelnya, biar variabel berada di sebelah kiri. X dikali 9, 9X sama dengan 243.000 dikalikan 5. 9X sama dengan 1215, 1.215.000. X sama dengan 1.215.000 dibagi 9 sama dengan berapa ya? 135. Jawabannya yang C. Begitu caranya ya. Jadi ada soal cerita seperti ini, dianalisis dulu, dia termasuk apa, perbandingan senilai apa berbalik nilai, ya. Kalau senilai caranya seperti ini. Lanjut nomor 17. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Kalau yang ditempuh jaraknya 4 km, bensin yang diperlukan berapa? Menurut kalian, jarak yang ditempuh kan semakin banyak ya, 56 ke 84. Berarti bensinnya makin banyak juga, ya toh? Arahnya ya apa ini? Oh, sama ke atas. Berarti dia senilai. Ya kan? Jarak makin banyak, bensin ya makin banyak, makin boros kok. Ya, jaraknya makin banyak butuh makan lebih banyak. Maksudnya mobilnya kudu makan kan? Ya, pakai bensin itu tadi. Bensinnya makin banyak juga. Kayak kamu ke Malang sama ke Sidoarjo, banyak mana bensinnya? Ke Sidoarjo. Ke Malang, ya toh? Jaraknya lebih banyak. Ya sudah sama caranya, 8 liter, 56 kilo. Kalau X, kalau 84 itu berapa? Dikali silang. X kali 56. 56X sama dengan 8 dikali 8, 4. 56X sama dengan 8 dikali 8, 4. 672. X sama dengan 672 dibagi 5, 6. Sama dengan 12 liter. Jawabannya yang D. Paham anak-anak? Next. Nomor 18. Harga 5 buku tulis 3.505 buku. Itu sama dengan 3.500. Berarti kalau satu buku 3.500 dibagi 5 kan? Ya, 700. Seorang anak mempunyai uang 15.000. Anggap aja kalian punya uang segini. Yang akan dibelikan buku tulis. Nah, dia mau beli buku, satu bukunya 700. Dia harus beli berapa sih? Pokok kembaliannya itu yang paling dikit, ya kan? Buku tulis yang sebanyak-banyaknya, berarti mentok itu dia beli berapa? Caranya 15.000 dibagi 700. 150 per 7, kita porok hapit. 2 dikali 7, 14. 1. Bisa kan? Nggak cukup uangnya udah. Oh, 21 buku.
Kita cek 21 buku, berarti harganya 21 dikali 700 kan? Berapa ini? 14.700. Oh, 14.700 harganya. Berarti kembaliannya berapa? Ya 15.000 dikurangi 14.700. Kembalian 300 rupiah. Sampai sini paham? Ya, jadi anggap aja kalian lagi membelinya. Anggap aja kalian yang melakukan gitu loh. Kalau kalian bingung, ya, Rek? Jadi dikaitkan dengan kehidupan kalian. Ini hapus dulu. Yang tadi kalau Ibu kok dihapus, aku belum nyatat screenshotan ya. Nomor 19. Dengan 9 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 72 kilo. Kalau dia nempuhnya 108 kilo, bensin yang dibutuhkan berapa? Jaraknya makin banyak, 72 ke 108 banyak toh. Bensin nih ya makin banyak. Sama-sama banyak, sama-sama ke atas, searah. Berarti dia senilai. Ya sudah, tinggal dibandingkan. 9 sama dengan 9 liter itu untuk 72 kilo per. Kalau 108 itu berapa? Dikali silang. X dikali 72. 72X sama dengan 9 dikali 108. 72X sama dengan berapa ini? 108 dikali 9. 972. X sama dengan 972 dibagi 72. Hasilnya adalah 13,5 liter. Yang B. Bisa dipahami ya? Begini caranya. Nomor 20. Jarak kota A ke kota B adalah 85 km. Ini pakai segitiga skala ya. Skala jarak pada peta jarak sebenarnya. Jarak pada peta satuannya cm, jarak sebenarnya satuannya kilometer, skala satuannya cm. Jarak kota A ke kota B itu 85 kilo, berarti satuannya kilo kan? Kilo apa? Oh, jarak sebenarnya ternyata itu. Meskipun di situ dia nggak nulis jarak sebenarnya. Ya, dilihat dari satuannya. Paham? Suatu peta mempunyai skala, skalanya 1 dibanding 500.000. Yang ditanya jarak pada peta. JP, rumusnya apa? JP kita tutup, Rek. Jadi, ini kalau kalian buat segitiga ditutup, dicoret aja lah ya. Sisa apa? Skala sama jarak sebenarnya kan. Kalau berdampingan, dia dikalikan. Nah, skalanya berapa? 1 banding 500.000. Nulisnya 1 per 500.000. Jangan 1 banding 500.000 ke samping ya. Kalau dibuat per aja. Biar enggak bingung. Dikali jarak sebenarnya. Sekarang, sebelum masuk ke sini, jarak pada peta tadi satuannya senti kan? Berarti skala itu harus senti, jarak sebenarnya harus senti, harus sama. Dia mau masuk ke sini harus sama senti. Nurut sama JP-nya. Skala udah senti, masuk. Jarak sebenarnya, oh masih kilo, ubahan ke senti, berapa senti? Pakai tangga. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu nggak kelihatan ya? Gini. Kilo ke senti, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau turun, dikali 10, turun 1. Naik 1, dibagi 10. Dia turunnya 5 kali. Langkah awalnya, tulisan dulu 85 aslinya. Turun 5, tambah 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Titiknya dari belakang 03 hitungan. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Oh, ternyata 8.500.000. Ya, baru bisa kita operasikan. 03 di bawah, 03 di atas. 02, 02. Tinggal berapa? 85 dibagi 5. Sama dengan. Benar ya? 17 cm.
Jawabannya yang C. Bisa dipahami ya, anak-anak. Jadi satuannya harus disamakan dulu sesuai yang ditanya. Nomor 21. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang. Jadi ada panti asuhan, punya persediaan beras untuk 20 orang. Itu bakalan habis selama 15 hari. Cukup sampai 15 hari. Kalau bertambah 5 orang, berarti orangnya jadi berapa? Awalnya 20. Ya 25 toh, ditambah 5. Berapa harinya? Orangnya bertambah. Persediaan berasnya misal cuma segini. Ketambahan, tetap segini. Habisnya makin banyak, makin lama apa makin cepat? Habisnya makin cepat kan? Harinya makin dikit, makin cepat. Turun. Orangnya naik, bertambah, harinya makin cepat. Habisnya makin dikit harinya. Ya. Berarti kalau arahnya tidak sama, namanya berbalik nilai. Ini ya. Caranya, Bu, awal-awal yang sama, dibandingkan dulu. 20 orang, 15 hari. Kalau 25, berapa? Karena dia berbalik nilai, ini kita balik. Bu, apakah harus ini yang dibalik? Enggak, bisa yang ini juga. 20 per 25 sama dengan X per 15. Artinya dibalik, yang awalnya dia pembilang jadi penyebut. Yang awalnya dia penyebut jadi pembilang. Yang awalnya di atas jadi di bawah. Yang awalnya di bawah jadi di atas. Baru kita kali silang. Jadi sebelum dikalikan silang itu dibalik dulu. Paham? Mana yang dikerjakan dulu? Terserah. Tapi bukan disarankan yang ada variabel ya. 25 dikali X. Biar gampang, biar di sebelah kiri semua. Saya kadang-kadang buahnya juga bingung kalau variabel di sebelah sini. Takutnya kalian juga gitu ya. 25 dikali X sama dengan 300. Berarti X sama dengan 300 dibagi 25. Sama dengan, berapa ketemunya ini? 300 dibagi 25. Hasilnya adalah 2 hari. Jawabannya yang C. Bisa kalian screenshot dulu, dipelajari ya. Oke. Semoga paham.